Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah duduknya sudah nyaman? Ya, sudah nyaman, Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Baik, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama lengkap Ibu Dina Natalia Akal, Ibu berasal dari Alor, dan Ibu sudah mengajar di sekolah ini selama 2 tahun. Sebagai guru bimbingan konseling. Jadi boleh tahu nama lengkap adik siapa dan asal dari mana? Baik, Ibu. Nama lengkap saya Unda Lincoln Botunis, asal dari Soe. Baik, mungkin kedatangan adik Unda Lingka di sini ada sesuatu yang perlu dibicarakan bersama. Begini, Bu. Saya ingin datang ke sini untuk menceritakan permasalahan yang saya alami sekarang. Oke, baik. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan membahas permasalahan kamu, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama ya. Jadi, yang pertama, di sini Ibu perannya sebagai fasilitator. Sehingga apapun masalah yang diceritakan kepada Ibu, kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Hal kedua, apapun masalah yang adik Bunda Lingga ceritakan, adik jangan takut dan jangan ragu karena Ibu jamin jaga kerahasiaannya. Hal yang ketiga, yaitu di sini juga waktu untuk membahas permasalahan tersebut yaitu 30 menit. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, jadi adik Bunda Lingga boleh menceritakan permasalahan yang adik hadapi sekarang? Begini, Bu. Saya ini sulit sekali bangun pagi. Kira-kira adik Bunda Lingga biasa tidurnya jam berapa? Biasa tidur tuh jam 12 atau jam 1, Ibu. Karena ada tugas yang dikerjakan dan kadang juga saya suka nonton sehingga tidurnya larut. Oh, kira-kira dari masalah yang adik Bunda Lingga alami, apa solusi yang adik pakai untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya ingin pakai untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengurangi aktivitas di malam hari dan memastikan jam tidur yang tepat. Oh iya, baik. Ibu sangat setuju yang adik akan pakai cara-cara untuk mengatasi hal tersebut. Namun, Ibu ingin menambahkan satu cara, yaitu menghindari makan yang berat sehingga sebelum tidur. Ya, baik, terima kasih, Bu, atas dukungan dalam mengatasi masalah yang saya alami. Ya, di sini juga Ibu hanya bisa mendukung apa yang telah direncanakan dan terpenting adik harus melakukannya. Ya, Ibu. Baik, apa yang adik Bunda Lingga rasakan sekarang setelah membahas permasalahan tersebut? Yang saya rasakan sekarang itu lega, Ibu. Setelah melakukan konseling 30 menit, jadi kesimpulannya adalah mengurangi aktivitas di malam hari, memastikan jam tidur yang baik, dan menghindari makanan yang berat sebelum tidur. Apakah adik yakin melakukan itu? Ya, Ibu, saya yakin. Apakah masih ada hal yang akan adik sampaikan? Tidak ada, Ibu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Ya, sama-sama, Ibu. Saya pamit dulu ya. Permisi. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga. Ya, mari silakan duduk. Sudah nyaman? Sudah, Ibu. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Dina. Bagaimana kabarnya Dina? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Dina tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa kita dibicarakan bersama? Ya, Bu, saya
pikir juga begitu. Bisakah Dina jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati. Saya akan menceritakan, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Dina. Di sini Dina bisa bercerita tentang semua yang dirasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan gemetar. Bingung harus berkata apa-apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Dina menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Dina rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di depan kelas. Selanjutnya, apa yang Dina lakukan ketika Dina merasa tidak percaya di kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Dina merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Mungkin Dina berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu. Saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali sudah memahami masalah yang alami, yaitu bagaimana bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Dina, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri dan dan tidak percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Ibu. Apakah yang membuat Dina merasa bingung? Saya takut jika nanti saat saya menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasi. Kedua, saya akan penampilan rapi sehingga saya merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Dina sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Dina setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurunkan, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 15 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Dina akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan.
Yang kedua itu akan berpenampilan rapi sehingga Dina akan merasa percaya diri. Dan yang ketiga itu Dina akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Dina yakin akan melakukan itu? Ya Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Dina sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Saya pamit keluar dulu Bu. Permisi Bu.